Bila apa ya? Muhammad Aziz, materi bab 6. Bab 6 tentang Quran surah Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah ayat 105. Kita buat berpasangan dulu ya. Kita buat berpasangan karena kita akan mengidentifikasi tajwid ya setiap bacaan surah Al-Maidah. Ya. Silakan dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likallil ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Shadaqallahul azim. Mungkin dari siswa cowok ya bisa membaca mengulang. Mungkin Bayu. Yang lain mendengarkan ya. Sadaqallahul azim. Coba Mutiara bacakan artinya. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48, maka Ibu akan menggunakan metode talaki, yaitu satu persatu maju ke hadapan Ibu untuk membacakan bahan Quran surah Al-Maidah ayat 48 ya. Yang pertama Ibu panggil Sarif Hidayat untuk maju ya. Nah, maju. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likallil ja'alna minkum syir'atan wa minkum
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون Sadaqallahul azim. Jadi Sarif nanti diperbaiki ya cara membaca dengan menggunakan tajwid. Kemudian nanti makhrij hurufnya diperlancar lagi ya. Bacaan sudah bagus, sudah lancar mengaji, tetapi masih ada huruf-huruf atau makhrij huruf yang belum bisa dibedakan ya. Dari piananya nanti di rumah belajar lagi ya untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Gitu ya. Oke Sari, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Yang kedua, Ibu panggil Nur Safika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likallin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Untuk Pika ya, tolong nanti membaca itu diperhatikan wakofnya ya, atau tanda berhenti ya. Kayak ini kan bisa berhenti. Nah nanti di sini di tengah-tengah ayat juga bisa berhenti, tapi nanti bisa kembali ke ayat tersebut ya, diulang. Kemudian nanti membaca itu lihat di mana letak barisnya. Misalnya tadi kan wala tattaba, tadi bacanya kan, tapi kan di sini wala tattabi' ya. Cara bacanya itu tolong diperhatikan lagi. Untuk membaca sudah lancar ya, jika ya sudah lancar mengaji, tinggal memperhatikan tadi tanda baca waqaf atau berhenti, kemudian jangan terlalu terburu-buru ya. Membaca Al-Quran jangan terlalu terburu-buru, nah ya, pelan-pelan saja ya. Itu harus kita resapi apa yang kita baca, dan kita harus paham artinya apa yang kita baca. Wa anzalna, dan telah kami turunkan. Itu artinya ya, dari situ kita baca. Kalau kita hafal, kita itu tadi ya, beberapa orang sudah membaca ayat Al-Quran. Nanti di rumah tolong diperlancar lagi ya bacaan Al-Qurannya ya. Ya, bawa lagi. Selanjutnya Ibu menjelaskan sedikit ya tentang penjelasan surah Al-Maidah ayat 48 ya. Surah Al-Maidah ini adalah ayat yang membahas tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan ya. Surah Al-Maidah ini adalah surah yang membahas tentang bagaimana cara kita berkompetisi dalam kebaikan. Ya, apa artinya berkompetisi? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Nah, kita coba perhatikan gambar yang ada di halaman 92. Silakan kalian buka halaman 92.
tentang agama. Yang pertama kan itu ada siswa, mungkin ini ada di perpustakaan, mereka sedang mengerjakan tugas sambil berdiskusi. Kemudian yang di bawah ada guru mengaji di dalam musola. Nah, selanjutnya adalah gambar siswa. Siswanya sedang berdiskusi tentang masalah pelajaran, ya. Berdiskusinya masalah pelajaran. Nah, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Terus menjawab angkat tangan. Mungkin Bayu. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, kenapa? Kira-kira Bayu? Supaya apa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan? Ya. Kenapa? Karena Allah selalu memantau kita. Ya. Apa yang dipantau? Amal-amal segala yang kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan identifikasi tajwid ya. Kita kembali ke halaman 90 ya. Lihat halaman 90. Sekarang Ibu tanya dulu ya, Desta, silakan angkat tangannya ya. Likulin jalna itu tajwidnya apa? Ikhfa karena apa? Karena tanda baca kasrah tanwin bertemu huruf jim. Oke, bagus. Sekarang Nur Hikmah. Minkum syir'atan. Hukum bacanya apa? Izhar syawali. Karena Mim sukun bertemu huruf shin. Karena ada mim sukun bertemu dengan shin. Oke, bagus. Sekarang Wadi Mansyah. Mana Wadi Mansyah? Angkat tangannya. Wadi Mansyah. Wa min haja itu apa hukum bacanya? Karena tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakafkan. Oke, bagus. Sekarang Ahmad Ramadhani yang mana? Ahmad Ramadhani angkat tangan ya. Ahmad Ramadhani, walau sya'allahu. Apa hukum bacanya? Mat wajib mutasilu Ya, alasannya? karena mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Oke, bagus. Satu lagi. Suyono angkat tangan. Baik, Suyono. Ummatan wahidatan. Itu hukum bacanya apa? Idgham biguna. Idgham biguna. Yang mana idgham biguna di situ? Ummatan wahidatan. Ya, apa bertemu apa? Fathah tanwin bertemu huruf waw. Ya, bagus. Itu alasannya ya, karena ada fathah bertemu dengan huruf waw. Seperti itu, ya. Baik. Nah, kemudian kita akan artikan satu persatu artinya, ya. Sekarang Ibu tanya, apa arti dari minal kitabi? Siapa yang tahu minal kitabi? Ya, Dari kitab-kitab. dari kitab. Bainahum, Febri, artinya apa? Bainahum. Di
antara mereka. Di antara mereka. Bima anzalallahu, Reva artinya apa? Menurut apa yang diturunkan Allah. Menurut apa yang diturunkan Allah. Alkitab, siapa yang tahu artinya Alkitab? Alkitab, siapa yang tahu artinya kitab? Kita bu. Kitab mana itu? Al-Quran. Al-Quran. Jadi bahasa Arabnya menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa itu artinya adalah kitab. Ya, itu ya, kitab. Kemudian fima, apa artinya fima? Siapa yang tahu fima? Fima. Ya, silakan. Yono. Lima artinya terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap apa? Ilallahi. Ya, silakan jawab. Pada Allah. Kepada Allah. Oke, baik ya. Sudah kita artikan satu persatu makna tajwid dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Baik ya, ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi intinya adalah kompetisi dalam kebaikan. Baik, sekarang kita lanjut ke surah yang kedua, yaitu tentang etos kerja. Surah yang kedua tentang etos kerja itu di halaman 95. Ibu mau dengar lagi ya yang membaca. Silakan Muhammad Febriansyah dibaca. Wa kullu malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal aminu wa satuduna ila alimil ghaibi was shahadati fayubbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik ya, Ibu langsung koreksi ya. Ibu langsung koreksi aja ya. Untuk Febriansyah, tolong nanti diperhatikan cara bacanya ya, karena masih ada beberapa huruf yang masih salah dalam membaca. Coba yang benar siapa? Katakan dulu. Siapa yang bisa membaca? Nah, selain Vika, siapa? Bayu. Bayu ya? Itu siapa Kak? Bayu ya? Oke, Bayu. Bayu ya. Yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ulangi dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ilal alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Jadi ya, bunyi surah At-Taubah ayat 105. Nah, sekarang kita ingin mengidentifikasi tajwid dulu ya. Nah, sekarang siapa angkat tangan ya? Angkat tangan yang bisa tahu apa hukum bacaan dari fasayarallahu. Allahu itu apa? Angkat tangan. Allahu itu apa? Angkat tangannya. Angkat tangannya ya, bagus. Yono apa? Ya Allah. Ya Allahu. Itu kombinuna. Nah, apakah benar jawabannya? Apakah jawabannya benar? Apakah jawabannya benar? Itu masalah nanya. Yang benarnya apa? Allahu. Allahu itu artinya apa?
Kenapa dibaca tebal? Karena ada sebelum Allah itu ada tanda fathah. Fasayarallahu ada tanda fathah itu bertemu dengan kalimat lafzul lafal jalalah ya. Atau lafzul jalalah itu jadi harus dibaca tebal. Allahu gitu ya. Fasayarallahu. Ya, bisa dipahami? Oke. Yang kedua, siapa yang tahu angkat tangan ya? Wal mu'minun itu bacanya apa? Hukum bacanya apa? Angkat tangan. Ya, bagus, Desta. Alif lam kamariyah. Hah? Alif lam kamariyah. Ya. Karena apa? Alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasydid. Nah, sekarang kan hukum bacaan itu kan ada dua itu ya, al-qamariyah sama al-samsiyah. Nah, ciri-cirinya bagaimana tahunya? Kalau al-qamariyah itu berarti di depannya menggunakan al ya. Misalnya al-mu'minun ya, al-mu'minun. Kalau yang samsiyah itu berarti di awalnya ada tasydid di atasnya. Misalnya asy-syamsu ya, alif lam bertemu dengan tasydid. Kalau yang al-qamariyah alif lam bertemu dengan sukun. Caranya gitu ya. Membedakan ya al-qamariyah sama al-samsiyah. Ya, seperti itu. Nah, ini wasyahadati. Siapa yang tahu membacanya apa? Angkat tangan. Wasyahadati. Ya, silakan wasyahadah. Ikhfa. Oh, bukan. Salah. Ya, itu tadi kan baru Ibu jelaskan. Alif lam samsi. Ya, seperti itu. Karena apa? Apa alasannya? Karena ada apa? Ya, intinya di situ adalah ada alif lam bertemu dengan tasydid. Makanya dikatakan sebagai as-samsiyah. Tadi al-qamariyah apa? Al-qamariyah itu kalau ada alif lam bertemu dengan sukun. Bukan buah sukun ya, tapi sukun tanda mati, gitu ya, sukun. Nah, sekarang yang keempat, fayunabbi'ukum bima. Ada mim mati bertemu dengan ba. Itu hukum bacanya apa? Ya, Mutiara. Nah, itu baru ikhfa syafawi karena ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Seperti itu ya. Satu lagi. Ta'malun. Ta'malun artinya apa namanya? Apa hukum bacanya? Ya. Tarif apa? Matarik dis sukun. Karena apa? Ya, ada bacaan mat di akhir kalimat. Ya, itu namanya mat arid disukun. Ya, seperti itu. Ya. Baiklah, tajwid sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada arti berkata. Arti berkata dulu ya. Kul. Apa artinya kul? Siapa yang tahu angkat tangan? Kul. Ya, Yono lagi. Katakanlah. Ya, kul artinya katakanlah. Fasayarallahu ya. Kita Allah akan melihat. Maka Allah akan
tetapi dalam belajar juga perlu etos kerja, ya. Karena bila kita bersungguh-sungguh di dalam bekerja, maka pekerjaan kita akan menjadi maksimal dan menghasilkan hasil yang bagus sesuai apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Itu artinya etos kerja. Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini Al-Maidah dan surah At-Taubah ya, Ibu cukupkan dulu ya. Untuk selanjutnya nanti An-Nisa dan hadis yang terkait dengan kompetisi dalam bekerja dan etos kerja akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian